qualified to be your lover. Truth be told, this is how a true love should begin. I love it. Baik, selamat malam rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang baru pertama kali join pada webinar pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita akan berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Diinfokan kepada seluruh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di akhir acara kita akan membagikan door prize untuk salah satu pemenang yang beruntung. Jadi diharapkan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dapat mengikuti acara webinar pada malam hari ini sampai akhir. Karena ada door prize yang akan kita undikan bagi salah satu pemenang yang mengikuti sampai akhir. Jadi ketika diundi nanti nama Bapak Ibu tidak muncul, maka kita akan undi ulang sesuai anggota yang ada sampai akhir, gitu ya. Dan pembicara kita pada malam hari ini tentunya beberapa orang sudah mengenal, yaitu Pak Fatra Chandra, yang berasal dari Balikpapan dan juga lulusan dari STTS, sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai programmer, dan latar background pekerjaannya selama 6 tahun bergabung di tim IT HM Sampurna, dan akhirnya mendirikan bisnis IT sendiri dalam bidang accounting. Dan tahun 2020 mengemas tampilan dan nama baru sebagai Ninesoft yang memiliki pangsa pasar bebas, jadi lebih ke jaringan, lebih lagi yang konvensional. Waktu dan kesempatan saya persilahkan ke Pak Fatra Chandra. Oke, selamat malam semua teman-teman. Suara saya kedengaran jelas? Jelas. Saya share screen ya.
Oke, malam teman-teman semua. Tetap semangat ya. Terima kasih untuk sudah kehadirannya malam ini. Kita akan belajar bersama mengenai magnet uang ya. Bagaimana agar uang ini bisa mengejar-ngejar kita ya. Jadi bukan kita mengejar-ngejar uang, tapi uang yang mengejar-ngejar kita. Jadi prinsipnya gini teman-teman. Untuk bisa menjadi magnet uang, kita ini haruslah menjadi orang yang disukai oleh uang. Jadi kalau kita hari ini misalnya posisinya lagi tidak ada uang, tapi kalau kita memikirkannya masa depan, bahwa ke depan kita akan banyak uang, maka yang terjadi adalah uang menempel kepada kita. Jadi kita jangan fokus kepada apa yang kita alami sekarang. Kita fokus kepada masa yang akan datang. Bahwa masa akan datang kita bakal punya banyak uang. Kenapa demikian? Kalau kita fokus kepada keadaan kita sekarang yang tidak ada uang, jadinya situasi kita jadi nggak enak. Tapi kalau kita fokusnya adalah uang kita banyak, maka fokusnya akan berbeda. Oke, kita lanjutkan. Jadi semoga teman-teman semua kita sepakat ya, sama-sama belajar di sini, terbuka sebagai gelas yang kosong, kita mau diisi, kita belajar bahwa bagaimana menjadi magnet uang. Nah, uang tidak boleh dijadikan goal. Jadi, jangan uang teman-teman. Jadi, yang bagus adalah apa? Uang ini adalah menjadi jembatan kita untuk mencapai goal. Jadi, goal kita apa? Bisa berupa barang, berupa rumah, atau apapun lah ya. Supaya kita jangan mengejar-ngejar uang. Kenapa? Karena uang ini adalah tuan yang mengerikan. Jadi kalau kita menjadikan uang ini adalah tuan, kita akan menjadi orang yang suka mengejar uang. Tapi sebaliknya, kalau kita jadikan dia hamba, dia adalah hamba yang baik-baik. Jadi bedanya adalah apa? Kalau kita menjadikan dia tuan, artinya dalam setiap perilaku kita, pokoknya uang. Nah, itu berarti kita menjadikan dia tuan. Intinya kalau kita melakukan apapun, aku maunya ada uangnya. Nah, ini artinya menjadikan dia tuan. Yang benar adalah jadikan dia hamba. Jadi kita harus mengenal perkara ini. Nah, untuk kita bisa menjadi magnet uang, kita harus tahu dulu sifat-sifat yang disukai oleh uang. Uang ini suka kepada keinginan yang spesifik. Contohnya gimana? Contohnya adalah, saya mau punya rumah. Nah, rumah yang bagaimana? Ukuran berapa? Jadi seperti gambar di sini, kalau bisa spesifik sekali. Saya mau rumah 1 lantai, ukuran 10-20, nilai 3M, misalnya gitu. Atau saya mau mempunyai apartemen ukuran studio, apartemen atau kondominium atau apa, kita harus spesifik. Atau saya mau punya mobil apa? Mobil supercar atau mobil biasa? Nah, ini harus spesifik juga. Kenapa demikian teman-teman? Karena kalau kita memberikan keinginan yang tidak spesifik, maka alam ini menangkap sinyal yang nggak jelas. Jadi nggak bisa alam ini memberikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan kalau kita nggak jelas apa yang kita inginkan. Jadi banyak orang mengistilahkan SMART, specific, measurable, achievable, realistis, dan timeable. Artinya spesifik itu artinya jelas apa yang diinginkan. Saya mau mobil misalnya Innova, harga 300 juta, nah gitu. Measurable artinya ya bisa diukur, artinya ada harganya. Achievable artinya bisa dicapai. Kemudian goal tersebut adalah spesifik, realistis. Dan kemudian kapan mau capainya, gitu ya. Kita sudah tahu ya, satu sudah tahu. Kemudian kedua, uang suka kepada orang yang yakin. Nah, ini teman-teman punya keyakinan atau punya pandangan terhadap uang apa? Boleh kita saling sharing di sini ya, chat ya. Coba kita saling berbagi di sini. Teman-teman boleh chat, dibantu Valen ya. Nanti kalau teman-teman tulis apa, jadi kita nggak ini ya, saling belajar aja di sini ya,
Nggak ada salah dan benar ya. Ayo teman-teman silakan menulis. Menurut teman-teman, apa itu duit? Apa itu uang? Sudah ada yang chat? Halo? Apakah saya sendirian di sini? Atau banyak teman-teman masihan? Tolong teman-teman, boleh chat atau Dari Pak Robert, bersuara? alat tukar. Dari MM, Oke. uang itu alat untuk menebar kebaikan. Oke. Nah, ada lagi? Dari Bu Weni, alat untuk melakukan transaksi jual beli. Oke. Dari Pak Samuel Gunadi, uang merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oke, ya. Ada lagi? Dari Pak Robert tadi adalah alat tukar ya tadi ya, Pak Robert ya? Benar ya, tadi Pak Robert mengatakan alat tukar ya? Iya betul, alat tukar. Oke, kemudian Bu ini juga alat untuk transaksi jual beli ya? Nah ini Iya betul. seringkali bisa jadi ya seperti ini dalam hidup kita. Kalau kita punya persepsi bahwa uang adalah alat tukar, artinya ketika Pak Robert dapat uang, Pak Robert suka langsung ditukar dengan sesuatu. Jadi nggak heran uang nggak tinggal di tempatnya Pak Robert. Karena apa? Pak Robert pemikirannya ditukar. Misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi alat untuk mencapai tujuan. Nah, ini bagus juga ini ya. Bahwa kalau kita tujuan tadi kepingin dapat rumah, nah ini adalah alatnya. Kan gitu ya. Kemudian ada lagi tadi siapa? MM siapa? Uang itu adalah alat untuk menebar kebaikan. Nah ini juga bagus ya. Artinya aku mau dapat uang untuk apa? Untuk berbagi gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa demikian. Nah, sedikit yang bilang gini ya. Ada yang bilang, wah, uang ini akar dari segala kejahatan. Nah, ketika teman-teman mengatakan ini, teman-teman akan memberikan sinyal yang negatif kepada uang. Uang ketika mau datang kepada kita, kita mau karena apa? Jahat, gitu loh. Padahal keyakinan yang benar adalah akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi uangnya salah nggak teman-teman? Nggak salah, nggak jahat. Yang jahat adalah apa? Cinta uangnya. Orangnya yang mencintai uang ini yang salah. Jadi seringkali keyakinannya sering salah. Padahal kalau orang nggak ada uang, justru banyak masalah. Ada yang bilang gini juga, wah uang ini sumber dari masalah. Padahal nggak ada uang, lebih masalah lagi. Kan demikian teman-teman. Ada lagi yang menyatakan bahwa uang itu susah dicari. Maka juga demikian. Ketika uang mau datang kepada dia, dia merasa, oh nggak mungkin kayaknya ini. Maka uang nggak jadi lagi datang kepada dia. Karena apa? Dia punya keyakinan yang salah kepada uang. Jadi semoga kita malam ini belajar ya, punya pemahaman yang benar mengenai uang. Terus bagaimana Pak? Yang benar keyakinan kita kepada uang. Bagus tadi yang kayak MM katakan ya. Ya boleh kita mengatakan bahwa ya uang untuk menebar kebaikan. Aku mau punya banyak uang supaya bisa berbagi. Aku mau menjadikan uang adalah alat untuk kebahagiaan, alat untuk membahagiakan keluargaku, alat untuk membahagiakan anakku, dan seterusnya. Yang penting positif teman-teman. Jangan memberikan pandangan yang negatif kepada uang. Karena kalau Anda memberikan pandangan negatif kepada uang, maka uang akan otomatis menjauh dari Anda. Jadi ya kalau kita misalnya laki-laki ya, kalau kita mau dapat cewek, ya kita harus suka dulu sama cewek itu. Kita punya keyakinan dulu positif kepada cewek. Kalau kita punya keyakinan yang jelek kepada cewek, entah kenapa cewek itu juga nggak senang sama kita. Jadi bisa diterima ya teman-teman ya, mengenai keyakinan ini ya. Mungkin supaya lebih gampangnya, ini saya kasih contoh bagus ya. Nah ini ada, teman-teman pasti tahu semua ini ya. Ini Jim Carrey. Jim Carrey ini dia menulis cek sebesar 10 juta
yang cair 5 tahun setelah dia tulis cek itu. Jadi dia taruh di dompetnya. Setiap hari dia liatin ceknya ini. Wah, nanti 5 tahun lagi saya dapat cek 10 juta dolar. Ternyata benar teman-teman. Ketika dia main film Dumb and Dumber, wow, dia dapat gaji 10 juta dolar. Itu persis 5 tahun setelah dia menuliskan ceknya. Nah, ini kita boleh tiru teman-teman. Ini saya sudah belajar ini. Saya sendiri juga menulis teman-teman. Saya sudah menulis ceknya, saya taruh di dompet saya. Jadi saya tulis teman-teman ceknya di sini. Ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan enggak ya? Ya, sama dengan yang di ini ya, di layar ya. Saya tulis ceknya akan cair tanggal 1 April 2026. Ini cek beneran teman-teman. Saya tulis tapi nggak sekarang cairnya, 5 tahun lagi. Saya taruh di dompet saya, akan cair 5 juta dolar pada tahun 2026, 1 April. Nah ini teman-teman boleh ikuti saya ini. Saya juga ikuti dari Jim Carrey. Jadi saya cuma tulis 5 juta cukup lah ya. Nggak usah 10 juta teman-teman. Tapi US dollar teman-teman. Jadi akan cair 1 April 2026. Nanti saya mau akan lihat juga ya. Setiap hari akan saya buka ini. Saya juga nggak tahu bagaimana caranya supaya dapat 5 juta US dollar. Jadi kita boleh memiliki keyakinan ini teman-teman. Bahwa saya akan dapat cairkan cek ini sebesar 5 juta pada tahun 2026. Ya, oke. Jadi kita sudah belajar bagaimana sifat uang. Yang kedua, yang ketiga, uang suka orang yang memiliki prioritas. Jadi kita harus ada prioritas teman-teman. Uang ya uang, tapi yang penting di sini adalah prioritas. Orang yang bisa memprioritaskan hal-hal tertentu yang utama itu yang akan menghasilkan uang. Jadi kalau kita ada customer kan ada yang baik, ada yang jelek. Kalau kita fokus kepada yang jelek, ya hasilnya jelek teman-teman. Tapi kalau kita prioritas kepada customer yang baik, maka hasilnya luar biasa. Jadi uang ini senang kepada orang yang memiliki prioritas. Jadi seperti kata dari Leo ini ya, the best stories don't come from good versus bad, but good versus good. Poinnya adalah ya kita harus fokus kepada yang baik-baik saja teman-teman. Karena kita tidak mungkin jam kerja kita terbatas. Kita fokus kepada yang jelek, maka hasilnya jelek. Jadi kita belajar memprioritaskan kepada yang baik-baik saja. Kemudian, uang suka kepada orang yang terhormat. Terhormat ini adalah orang yang memiliki integritas, dia ngomong A ya A, B ya B, dan juga orang ini kan kita juga bisa belajar menghargai orang, menghormati orang. Maka uang suka kepada orang-orang yang jenis seperti ini. Jadi kita belajar hormat, belajar menghargai orang. Dan uang juga tahu kalau kita juga apakah bisa nggak kita menghargai uang. Kalau enggak, kita jadi orang yang suka boros. Tapi kalau kita bisa menjadi orang terhormat, maka uang suka kepada orang yang demikian. Kemudian kelima, uang suka kepada orang yang senang berbagi. Ya, jadi berbagi apa? Contoh, kayak kita belajar dari Gojek ini. Dia memberikan kepada orang yang miskin makanan ya. Mungkin kita nggak berbagi uang, tapi bisa juga berbagi makanan. Jadi banyak yang bilang seperti ini ya, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kenapa? Karena orang kaya suka berbagi. Nah, kalau orang miskin, karena apa? Nggak mau berbagi, dia pelit berbagi. Nah, kita boleh berbagi macam-macam, tidak harus uang. Bisa saja kita berbagi waktu, berbagi perhatian, berbagi ilmu. Nah, ini kita bisa berbagi apapun. Dan yang minimal kita punya adalah kita bagikan senyuman. Jadi kita ketemu orang, kita boleh belajar berbagi
minimal senyuman lah ya. Karena kan ini gratis, teman-teman. Daripada kita kasih muka yang muram. Tapi kita kasih muka yang tersenyum. Ya, ini kita mulai dengan berbagi. Nah, keenam, uang suka kepada orang yang punya pengetahuan. Jadi, kalau kita ya bekerja gitu ya, kita rekrut orang, pastinya kita lebih senang orang yang memiliki pengetahuan daripada yang kurang berpengetahuan. Dan di era sekarang, mungkin kalau dulu ya, orang kaya adalah orang yang punya banyak tanah. Kalau sekarang, orang yang mempunyai pengetahuan, contohnya, orang yang memiliki pengetahuan investasi, memiliki pengetahuan manajemen, skill-skill demikianlah yang akhirnya menjadikan dia banyak uang. Nah ini, jangan salah ya, ini saya ada kasih contoh bagus ya, supaya teman-teman tahu mengenai apa itu artinya pengetahuan. Jadi bukan harus lulusan daripada Harvard University. Di sini saya memberikan contoh ya, ada 2 orang ya, satunya bernama Ronald, satu bernama Richard. Ini Ronald, kerjaannya dia sehari-hari adalah penjaga pom bensin. Jadi teman-teman bisa tahu ya, di pom bensin ada tukang jaganya, dan dia Ronald bekerja setiap hari seperti itu, mengisi bahan bakar mobil-mobil orang. Sedangkan Richard ini adalah seorang analis keuangan, lulusan daripada Harvard University. Nah, bedanya adalah Ronald ini dia pandai menginvestasikan uangnya. Jadi dia tiap kali gajian dia investasikan. Di akhir hayatnya, dia punya kekayaan 8 juta dolar. Dia sumbangkan ke rumah sakit dan ke perpustakaan. Sementara si Richard ini adalah lulusan Harvard University, kerja di Maryland, tapi orangnya berfoya-foya dan suka ngutang. Dan akhirnya di tahun 2008, ketika ada krisis moneter, dinyatakan Richard ini bankrupt. Nah, apa yang membedakan Ronald dan Richard? Ternyata bukanlah intelektual, teman-teman. Bukan berarti kalau kamu lulusan Harvard University, dijamin tidak bakal miskin, tidak bakal bankrupt. Ternyata enggak, teman-teman. Yang penting adalah di sini bagaimana kita berperilaku soal uang. Kalau kita bisa melihat di sini, pelajaran yang kita bisa petik adalah Ronald orangnya sederhana. Dia suka menabung, suka menginvestasikan uangnya. Jadi dia mau belajar, dia mau tahu caranya bagaimana menginvestasikan uangnya, akhirnya dia punya pada saat akhir hayatnya ada 8 juta dolar. Sementara Richard tidak tahu bagaimana mengelola uang. Padahal dia kerja di keuangan, tapi dia boros dan juga suka ngutang. Akhirnya apa? Ya habis, teman-teman. Jadi nggak mesti orang yang lulusan hebat pasti tahan daripada krisis. Oke, lanjut. 7. Uang suka kepada orang yang memiliki sifat berkelimpahan atau istilahnya abundance. Artinya adalah orang yang memiliki pemikiran yang luas, yang tak terbatas. Uang suka kepada demikian. Jadi contohnya ada orang ya buka restoran rame ya, misalnya dia buka di timur, kemudian disarankan sama orang, kenapa nggak buka cabang di daerah barat tuh bagus juga. Dia bilang gini, wah nggak mau saya, percuma buka di barat, nanti customerku yang di timur akan pindah semua ke barat. Nah ini adalah orang yang memiliki sifat kebalikan, yaitu bersifat kerdil. Dia merasakan bahwa customer itu terbatas. Sementara kalau orang yang memiliki sifat berkelimpahan, dia tahu bahwa customer itu tidak terbatas. Dan ada juga cerita ya, bagaimana orang berpartneran. Satu orang ini orang biasa, tidak terlalu kaya. Yang satunya adalah orangnya sangat kaya. Kemudian setelah berpartneran, orang yang kaya ini malah bekerja giat.
Kemudian orang yang biasa pikirannya gini, buat apa saya kerja keras-keras, nanti dia tambah kaya. Buat apa demikian? Akhirnya lama-lama partneran ini bubar. Dan ketika bubar, yang kaya makin kaya. Yang orang biasa tadi tambah miskin. Karena apa? Dia tidak memiliki sifat berkelimpahan. Cara pandang dia mengenai customer terbatas. Bahwa customer itu terbatas. Uang itu terbatas. Sementara orang kaya tadi adalah memiliki sifat yang berkelimpahan. Jadi orang yang bersifat kelimpahan artinya orang ini melihat segala sesuatunya tidak terbatas. Jadi kita belajar dari sini, kalau kita ingin kaya, kita harus membuat orang kaya tambah kaya. Maka kita juga akan jadi kaya. Ya, jadi prinsipnya adalah kita berusaha, kalau kita ingin hidup bahagia, buat orang lain bahagia. Ya, ini kata sederhananya. Jadi kita punya pandangan harus berkelimpahan. Oke, lanjut kepada ke-8. Uang suka kepada orang yang memiliki keputusan yang tepat. Kalau kita lihat gambar ini ya, Anda pun disuruh pemilih kiri atau kanan juga bingung ya. Bisa jadi kiri benar, kanan benar. Jadi satu CEO tanyakan ya kepada dia ya, Anda kok hebat bisa mengambil keputusan yang tepat. Dia mengatakan bahwa saya untuk bisa melakukan keputusan yang tepat, saya harus melakukan kesalahan. Dan saya belajar dari kesalahan itu. Jadi kita kalau tanyakan bagus kiri atau kanan, ya kita nggak tahu. Penting adalah kita mau mencoba, kemudian kita gagal, kemudian kita belajar dari kegagalan itu. Akhirnya kita memiliki keputusan yang tepat. Mungkin supaya teman-teman paham seperti itu ya. Ke-9, uang suka kepada keputusan yang cepat. Jadi kalau kita sudah memutuskan bahwa mulai sekarang saya mau menabung, ya segera menabung. Jangan bilang minggu depan saya baru memulai. Saya mau investasi, tapi tunggu umur saya 60 atau tunggu pendapatan saya 1 miliar. Nah ini nggak bisa teman-teman. Uang suka kepada keputusan yang cepat. Seperti Bob Sadino ngomong, bisnis apa yang bagus? Ya bisnis yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus. Artinya kalau seperti Jack Ma sering kali menyatakan bahwa banyak orang-orang muda di China memberikan ide yang brilian-brilian. Tapi setelah esoknya kembali lagi kerja normal. Karena apa? Tidak ada action. Keputusannya masih bimbang. Jadi kita harus memberikan keputusan yang cepat. Nah, teman-teman bedakan antara cepat sama terburu-buru ya. Cepat itu artinya kita tidak menunda-nunda. Dan kita boleh melihat sekarang di era industri 4.0. Nah, kita sudah tahu bagaimana menjadi magnet uang. Kita perlu kendaraannya, teman-teman. Malam ini saya akan mengenalkan bisnis yang kendaraannya sesuai dengan teknologi era yang kita jalani sekarang, yaitu era 4.0, bahwa di mana-mana bicara teknologi. Teknologi menjadi hal yang menarik, hal yang tidak membosankan, hal yang selalu berkembang. Dan teknologi tidak ada kata mundur, yang ada adalah terus maju. Kita boleh melihat ya bagaimana peradaban manusia maju diikuti dengan teknologi yang maju. Jadi nggak mungkin kita kembali kepada zaman batu kan teman-teman. Demikian juga waktu kita lihat ada Gojek didemoin banyak orang ya, banyak perusahaan-perusahaan ya, banyak supir-supir, ternyata nggak bisa. Karena apa? Teknologi nggak mungkin mundur teman-teman. Nah, kita malam ini mengenalkan PT Aplikasi Bisnis Digital Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi, berada di Surabaya, tepatnya Jalan Ruko Rungkut Makmur C30. Teman-teman boleh melihat bahwa mungkin teman-teman di sini mengatakan, saya kan tidak mengerti teknologi. Seperti halnya Jack Ma. Jack Ma sendiri bilang, di banyak
kesempatan dia bilang, I know nothing about teknologi, tapi dia mau bekerja sama dengan orang-orang yang pandai teknologi. Salah satunya dia bekerja sama dengan temannya dia, orang Yahoo. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk sukses dan bekerja di bidang teknologi, kita tidak harus menjadi orang yang ahli di bidang teknologi. Tapi kita penting mau bekerja sama dengan orang-orang yang pandai teknologi. Jadi Jack Ma ini hanya punya visi di Alibaba, tapi dia nggak pandai teknologi. Tapi dia mau bekerja sama dengan orang-orang yang pandai teknologi. Nah, malam ini pun kita juga memperkenalkan, mengajak teman-teman semua untuk bekerja sama dengan kami dalam bergabung di bisnis teknologi. Jadi, supaya lebih mengenal, ini perusahaan bukan perusahaan kemarin sore, teman-teman. Perusahaan ini sudah sejak April 2004. Berarti bulan depan ini kita ulang tahun, Sevensoft-nya ini. Kemudian sudah melewati 16 tahun ya, melayani usaha kecil sampai manufaktur. Sudah melewati 16 tahun, dan di tahun 2020 kita mencoba bisnis ini kita kembangkan. Karena kita tahu bahwa customer ini tidak terbatas, teman-teman. Jadi kita kembangkan ke dalam sistem jaringan. Dan kita memiliki moto Make It Simple. Dan kita memberikan namanya adalah Ninesoft. Jadi kita inginnya, di mana kita berada, kita ingin memudahkan, membuat menjadi simple lah ya, perusahaan-perusahaan ini. Nah, mungkin teman-teman tanya, kenapa kerjasama dengan PT Abdi? Penting kita tahu bahwa, tadi saya sudah sebutkan ya, lebih 16 tahun. Artinya apa? Artinya produk kami sudah diterima pasar. Jadi nggak mungkin kalau kita ini bisa bertahan 16 tahun kalau produknya nggak diterima di pasar. Kemudian kami juga memiliki tim IT yang solid, divisi development, training, support, sampai kepada marketing teknis. Usahanya juga tentunya jangka panjang, karena teknologi ini terus maju, dan kita juga terus berinovasi. Dan bagusnya lagi, bisnisnya juga dapat diwariskan. Dan peluang bisnis ini besar, karena luas teman-teman, dan juga tahan krisis. Kalau kita lihat pandemi ini, PT Abdi bisa melewatinya. Adapun visi dan misi kami adalah menjadi perusahaan IT yang paling banyak dipakai oleh semua segmen usaha di Indonesia dengan misi menyediakan program untuk membantu perusahaan kelas kecil menengah soal sistem dan accounting. Jadi kita melalui pengembangan sistem keagenan, kita ingin visi dan misi ini tercapai. Yaitu kita sadar bahwa kita perlu bersinergi dengan banyak orang untuk bisa mencapai target ini. Kemudian ini contoh-contoh klien kita ya, yang besar-besar kita bawa ke sini, Sampurna, Es Krim Campina, teman-teman pasti tahu semua sudah lah ya ini ya. Kemudian ada pun testimoni mereka. Dari Sampurna, mereka merasa bahwa kita punya perusahaan ini memberikan servis yang bagus, memiliki integritas. Pada prinsipnya seperti itu, karena kita memang utamakan kita melayani customer, memberikan servis yang terbaik, agar mereka puas kepada pelayanan kita. Mungkin teman-teman akan tanya, produkmu apa sih? Nah ini, produk kita adalah untuk perusahaan, pembukuannya dari urusan keuangan, dari stok sampai kepada keuangan. Dari usaha kecil sampai kepada usaha besar. Jadi kita membagi ada 3, basic, premium, sama enterprise. Basic, untuk kayak kelas toko-toko, toko HP, toko komputer, toko retail, dan seterusnya. Kemudian untuk premium, bisa untuk distributor, untuk bengkel, untuk importir, sampai kepada distributor bangunan. Kemudian ada lagi enterprise. Untuk apa enterprise? Untuk pabrik, supermarket, untuk kontraktor, untuk ekspedisi truk. Dan kita juga ada yang lagi in ya, yaitu aplikasi yang berbasis Android dan juga web accounting. Dan POS digunakan untuk, ya kita tahu lah ya, di banyak kayak kedai-kedai, di food court, atau toko bakery, barbershop, retail-retail, banyak yang menggunakan aplikasi yang berbasis Android. Yaitu cukup tap, mereka bisa beroperasi. Dan kita rencana
di April nanti pertengahan kita akan keluarkan 9 Post Lite yang kita akan bagi-bagi gratis kepada semua para usaha-usaha retail, kedai kopi. Mereka tidak usah biaya, tidak usah investasi, tapi kita kasih gratis teman-teman. Nah ini contoh supaya teman-teman tahu mengenai produk 9 Post. Suaranya nggak keluar, Pak Mat. Kenapa Pak Albert? Suaranya nggak tidak keluar ya? keluar. Oh, sebentar, tak stop dulu ya, ulangin ya. Topping hingga nama pelayan. Multi harga jual berdasarkan tipe penjualan dan promo diskon yang lengkap. Pada back office 9soft menyediakan analisa sehingga Anda dapat mengetahui jumlah transaksi yang terjadi. Kapan waktu paling ramai, barang yang paling banyak terjual, dan lainnya. Dengan 9soft, Anda tidak perlu khawatir akan kekurangan stok lagi, karena semua sudah tercatat pada fitur inventory. 9soft juga dapat terintegrasi dengan sistem accounting secara otomatis untuk mendukung laporan keuangan usaha Anda. Make it simple bersama 9soft POS. Kami paham apa yang Anda butuhkan. Oke, berikutnya produk yang online. Sorry. Usaha Anda mau maju? 9soft, solusi tepat untuk Anda. Cukup download aplikasi 9soft dan nikmati kemudahan bertransaksi. Dengan 9soft, Anda dapat mengakses semua transaksi yang terjadi di bisnis Anda seketika dalam satu genggaman. Bisa dimonitor kapan saja dan di mana saja. Dashboard memudahkan Anda mengetahui posisi stok, pembelian, omset, hutang, piutang, dan total kas dan bank. Juga menampilkan grafik penjualan, barang yang paling banyak terjual, dan umur piutang. Dengan 9soft, Anda tidak perlu khawatir akan keuangan. Karena semua dapat dilihat dalam laporan laba rugi, neraca, dan cash flow Anda. 9soft juga menyediakan fasilitas auto email untuk setiap nota, dan seketika pelanggan akan menerima pesan nota Anda. Kami tahu Anda sibuk. Untuk itu, 9soft menyediakan fasilitas kalender untuk mengontrol pengiriman, tagihan yang jatuh tempo, dan untuk menandai setiap event penting Anda. 9soft, make it simple. Kami paham apa yang Anda butuhkan. Ya, 9soft, make it simple ya. Nah, ini produk kita yang terbaru juga, ada e-menu.
supaya teman-teman punya bayangan ya. Mungkin teman-teman mulai menanyakan, bagaimana dengan target marketnya? Nah, ini saya ambil dari BPS ya. Jadi kalau kita lihat dari BPS ini di tahun 2017 ya, itu sudah ada usaha mikro saja sudah 62 juta. Kita nggak usah mulu-mulu teman-teman, 1% aja. Itu artinya sudah 600. Di mana ada usaha, di sanalah. Nah, kemungkinan teman-teman malam ini berpikir bahwa ini bisnis jaringan. Wah, pasti MLM. MLM biasa yang Anda pikirkan adalah, teman-teman pikirkan adalah, wah pasti harga produknya mahal. Jauh di atas rata-rata. Sabun yang harga 10.000 dijual 100.000 supaya bisa membagi kepada jaringannya. Kemudian, wow, harus cari member. Artinya saya bukan menjual produk, tapi orientasinya adalah cari member. Kemudian tiap bulan ada tutup poin. Kemudian tahunan ada di reset lagi poinnya. Kemudian ada lagi, kalau kita lihat ya, beda dengan sistem partner bisnis daripada Ninesoft. Kalau kita produknya harganya wajar, nanti saya lihat kasih komparasinya ya. Kemudian produk kita ini adalah produk yang berkualitas dan bermanfaat, jadi bukan asal ada produk saja. Kemudian produk kita juga tidak mengharuskan teman-teman untuk mencari member. Anda yang suka berjualan produk ya bisa. Malahan yang berjualan ini kita kasih bonus lebih besar. Dan tidak ada namanya tutup poin. Dan juga tidak ada reset poin. Jadi nanti saya akan jelaskan mengenai ini. Lanjut aja dulu. Nah, apa sih keuntungan ketika Anda menjadi agent Ninesoft? Yang pasti adalah kita buat supaya investasinya murah. Malah bisa nol. Dan tidak perlu sewa kantor atau punya tempat. Tidak perlu gaji karyawan atau tim. Nanti tim training, tim demo atau apa, nggak perlu teman-teman. Malah juga nggak perlu repot-repot presentasi produk. Jadi mungkin ya kan, wah ini teknologi, bagaimana saya mempresentasikannya? Mungkin teman-teman sudah khawatir di sini. Tenang saja, PT Abdi menyediakan orang yang akan mempresentasikan produknya. Dan waktu kerjanya Anda fleksibel. Mau Anda kerjakan malam hari kah, mau kerjakan siang hari, bebas. Manapun bisa. Dan mungkin teman-teman tanya produknya berapa sih harganya. Kalau basic kita berharga 4,5 juta. Kemudian untuk yang premium 10 juta, untuk yang enterprise 3 awalnya, kalau kita mau basic cukup 4,5 juta. Nah, basic kita compare dengan produk-produk yang apple to apple sejenis. Ada produk set, ada produk B. Nah, kita melihat harga paling bawahnya ya, ternyata kita paling murah 8 juta. Kemudian untuk yang premium, produk set, produk A, kita juga paling murah. Kita 10 juta, yang lain sudah 11 juta ke atas. Bagaimana dengan enterprise? Enterprise juga demikian, teman-teman. Jangan mengira 35 juta mahal. Karena ini skalanya adalah skala pabrik. Yang lain berapa? Ada yang 36, ada yang 41 juta. Ya, belum lagi fasilitas-fasilitas servis yang kita berikan setelahnya. Jadi dari harga saja sudah kita menang. Nah, ini mungkin teman-teman tanya, bagaimana sistem bagi hasilnya? Menarik nggak buat saya? Oke, ini kita siapkan 7 bagi hasilnya. Jadi nggak alang-alang teman-teman. Biasanya cuma 3 atau 2 atau 5, ini 7 teman-teman. Nah ini 7-nya ya.
Saya langsung ulas saja satu-satunya, yaitu profit 30%. Ketika Anda berhasil menjual produk Ninesoft, contohlah premium, Anda dapat 30%. Malahan Anda nggak usah demo, nggak usah contoh hitungan sederhana seperti ini. Hari pertama Anda mengenalkan kepada, halo Valen, tolong di Valen. Pak Fatra, suaranya Mungkin sinyalnya lost. oh iya, mungkin sinyalnya hilang. Oke, sambil menunggu Pak Fatra, bagi rekan-rekan nanti jika ada yang ingin bertanya, nanti di akhir acara kita akan buka sesi tanya-jawab. Jadi bagi yang ingin bertanya bisa open mic ataupun open video ataupun menulis via chat. Jadi dipersilakan bertanya apapun mengenai yang sudah dibagikan pada malam hari ini, baik itu tentang produk, baik itu tentang jaringan, baik itu tentang cara-caranya, atau apapun yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan ketika kita buka sesi tanya-jawab. Jadi untuk rekan-rekan, mungkin bisa mempersiapkan dari sekarang kira-kira apa yang ingin dipertanyakan untuk menjalankan bisnis Ninesoft ini. Seperti itu. Dan diinfokan lagi kepada seluruh rekan-rekan, di akhir acara kita akan memberikan door prize kepada salah satu pemenang. Jadi diharapkan mengikuti sampai akhir acara. Jadi di akhir acara ketika kita memutarkan door prize, ketika nama partisipannya tidak ada, maka kita akan ulang lagi memutarkan free will nama-nama partisipan. Jadi diharapkan untuk rekan-rekan yang beruntung akan mendapatkan door prize di akhir acara dan mengikuti sampai akhir acara. Pak Fatra, apa sudah kembali? Ataupun jika ada yang ingin menanyakan, boleh juga ditulis di kolom chat saat ini ataupun nanti ketika Pak Fatra mempresentasikan. Jadi boleh ditulis di kolom chat dari sekarang jika ada yang ingin ditanyakan. Dan bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh menulis di kolom chat juga untuk nama dan leader yang mengajak Bapak Ibu ke webinar pada malam hari ini. Jadi supaya kita bisa tahu dan memfollow up bagi rekan-rekan yang baru pertama kali hadir pada webinar pada malam hari ini. Dan diinfokan bahwa besok kita akan ada fast start, kelas khusus untuk rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung. Dan di sana akan diajarkan cara-caranya menggunakan aplikasi web agent, dan sebagainya dari jam 10 siang sampai jam 12 siang. Jadi besok bisa join lagi di kelas kami, fast start dari jam 10 siang sampai jam 12 siang. Di sana lebih
banyak berinteraksi, jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian langsung mengaplikasikan, caranya download aplikasi web agent seperti apa, penggunaannya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti lebih banyak berinteraksi pada kelas besok Sabtu jam 10 siang. Seperti itu. Dan juga diinfokan kepada seluruh Bapak Ibu untuk nanti undiannya bagi Bapak Ibu yang namanya disamarkan mungkin boleh menulis nama lengkapnya ya. Jadi misalnya ada MM mungkin bisa dituliskan nama sebenarnya. Mungkin via chat juga nggak apa-apa, kalaupun tidak mau diganti nama usernya karena nanti diundi karena kita perlu nama sebenarnya. Jadi untuk nama-nama samaran boleh diganti dengan nama sebenarnya ataupun via chat privat ke saya untuk nama yang sebenarnya. Seperti itu. Baik. Sambil menunggu juga, saya akan infokan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kita ada Big Challenge 9Soft sampai pada bulan ini 31 Maret 2021. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang berhasil mengajak 10 agent sampai bulan ini 31 Maret akan mendapatkan dari PT Abdi laptop Lenovo Core i5 dan jika tidak mencapai 10 tetapi hanya 7 agent saja sampai bulan Maret 2021 ini, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian akan mendapatkan laptop Lenovo Core i3. Bagi Bapak Ibu yang berhasil mengajak 4 agent akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp2.500.000. Waktu belum tanggal 31 Maret. Jadi boleh gerak cepat untuk mengundang agent-agent sampai 31 Maret. Jadi ada bonus-bonus hadiah untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Fatra sudah kembali. Sudah, sorry. Kayaknya tadi ada masalah dengan internet saya. Oh iya, baik. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kita tadi sampai di sini ya. Nah, kalau kita tadi kan tidak ada batas kedalaman. Kita cuma ada batas hariannya saja. Ketika Anda basic, Anda dibatasi 1 hari. Untuk bonus matchingnya adalah 1.250.000, premium 5 juta, dan enterprise 20 juta. Suara saya jelas, Valen? Jelas. Oke. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ketika Anda bergabung basic, Anda waktu-waktu bisa mengupgrade menjadi premium atau enterprise. Kita tadi sampai kepada bonus yang kelima ya, Valen. Kita lanjut lagi yang ke-6. Nah, ini kita juga ada memberikan apresiasi reward. Artinya ketika Anda sudah mengumpulkan kiri 50 poin dan kanan 50 poin, Anda adalah supervisor. Ketika Anda dapat sepasang 100 poin, Anda adalah asisten manajer. Dan seterusnya, Anda ketika dapat sampai asisten manajer, Anda sudah dapat tur ke Korea. Untuk yang ke manajer dapat ke Dubai plus uang saku 10 juta, dan untuk division manager Anda dapat tur ke Eropa plus uang tunai 20 juta. Dan
5.000 poin, Anda executive manager, Anda mendapat city car. Ya, kelasnya Avanza lah ya. Kalau 10.000 Anda director, Anda mendapatkan luxury car senilai 500 juta. Kemudian yang national director, Anda adalah luxury car 1,5 miliar. Dan regional director, rumah 5M. Dan presiden director adalah rumah 12M. Mungkin teman-teman melihat, wah, angkanya besar-besar. Nggak apa-apa, teman-teman. Ini tidak ada reset poinnya. Yang ada adalah poin Anda bertambah. Anda sudah jadi ASM. Anda pulang-pulang, karena tim Anda terus bekerja, Anda akan dapat tambahan poin. Jadi di sini nggak ada ceritanya reset poin. Yang ada cuma taunya ke kanan aja. Jadi Anda mungkin yang mau rajin, aku pokoknya target mencapai manajer tahun ini, boleh. Ada yang bilang aku kerja slow aja wis, 3 tahun aja aku baru jadi manajer, ya nggak apa-apa juga. Jadi di sini nggak ada masalah teman-teman. Anda mau kerjakan cepat atau mau kerjakan lambat. Jadi di sini penting dikerjakan. Kemudian ketujuh adalah, nah kita ada lagi bagi hasil. Jadi kita akan bagi hasil. Jadi ketika Anda mencapai minimal, tadi kan banyak ininya ya, tingkatannya ya. Anda sampai asisten manajer aja. Jadi 100 poin ya. Bagaimana sih capainya? Ya mudah. Cukup contoh tadi kalau kita melihat enterprise ada 20 poin. Artinya 5 enterprise kiri, 5 enterprise kanan. Kalau kita total omset lah ya, 350 juta saja. Anda sudah menjadi asisten manajer. Ketika Anda baru mencapai asisten manajer, Anda akan dapat 1% dari omsetnya PT Abdi, teman-teman. Ini 1% ini bukan dari net profit loh ya. Kalau dari net profit Anda mungkin bisa protes, karena saya akan ambil gaji gede, kan gitu. Tapi ini dari omsetnya PT Abdi, teman-teman. Nah ini saya kasih contoh ya. Ketika Anda asisten manajer, Anda dapat 1%, Anda akan mendapatkan bulanan, misalnya contoh ini, omsetnya PT Abdi 1M. Anda dapat berapa? 1M dikali 1%, sama dengan 10 juta. Tentunya dibagi sesama asisten manajer. Jadi kalau asisten manajer ada 2 orang, berarti 1 orang 5 juta, 1 orangnya lagi 5 juta. Dan ini passive income, teman-teman. Anda mau bekerja, Anda nggak mau bekerja, Anda tiap bulan akan dapat laporan dari PT Abdi. Mantap nggak, teman-teman? Di mana Anda bisa bekerja, sekali Anda mencapai jabatan tertentu, Anda dikasih bonus, ya kan, dari omset loh, teman-teman. Jadi saya melihat bahwa semestinya ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita semua. Dan kita teman-teman sudah bisa mencapai, ada yang baru 6 bulan mengerjakannya dengan santai saja sudah mencapai ASM. Artinya kerjaan ini mudah, teman-teman. Artinya kerjaan ini bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Dan ini bagusnya ketika Anda sudah capai, ya selamanya Anda adalah ASM. Anda adalah dapat laporan dari kita. 1% Anda dapatkan. Mau Anda tidur-tiduran, mau Anda berenang, mau Anda ke pantai, Anda nggak mikirkan Ninesoft atau PT Abdi, nggak apa-apa. Tapi PT Abdi mempunyai tugas. Boleh kata inilah, Anda sudah dapat magnet uang. Uang nempel kepada Anda. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi Anda mau kerjakan dalam waktu 6 bulan boleh. Mau kerjakan dalam setahun boleh. Yang penting Anda mencapai kepada ASM ini. Jadi teman-teman nggak usah muluk-muluk. Cukup sampai kepada ASM aja, Anda sudah dapat 1%. Oke, lanjut ya. Nah, mungkin teman-teman tanya, kalau saya kerjakan ini dengan giat, apa sih potensi income-nya? Nah, kita juga nggak usah muluk-muluk, teman-teman. Cukup kita targetkan setahun. Kita cukup capai 10 agent saja. Artinya sebulan 1 aja lah ya. Tahun kedua, nah, kita bagaimana dapatkan 10-nya? Kita ajarkan kepada 10 orang yang di bawah kita tadi. Artinya kita nggak usah cari agent lagi.
Tahun kedua kita cukup ajarkan mereka. Caranya gimana? Temani mereka mencari agent supaya dapat masing-masing 10 orang. Maka tahun ketiga sebenarnya Anda nggak usah kerja juga nggak apa-apa. Anda cukup ngomong, ya nanti tolong kamu kerjakan yang seperti aku kerjakan. Supaya kita bisa mencapai dapat uang banyak. Nah, kita mau tahu berapa uang yang kita dapatkan setelah kita kerjakan 5 tahun. Ya kan? Jadi teman-teman boleh lihat ini ya. Ini kita ada 100.000 yang kita dapatkan orangnya ya. Jadi inilah kehebatannya jaringan. Artinya kalau kita ngajak 10 orang dikira 5 tahun cuma 50 orang. Enggak teman-teman. Ada 100.000 orang. Dan kita juga anggap kita ambil yang paling rendah saja lah, basic saja. Maka yang terjadi adalah 50.000 di kiri dan 50.000 di kanan. Kali 2 poinnya basic, 100.000 kiri, 100.000 kanan. Maka Anda mendapatkan pasangan senilai 10 miliar. Ini baru bonus yang pasangan lu ya. Kemudian Anda juga sudah dapat ribet-ribet kan tadi. Ada mobil, ada jalan-jalan, ada 500 juta, ada 1,5 M, sampai 5 M, yaitu regional director. Nah, totalnya berapa? 17 M. Jadi Anda juga boleh malam ini menuliskan cek 5 tahun lagi juga sudah dapat ribet-ribet kan tadi. 17 ada mobil, ada jalan-jalan, boleh niru saya. Ada 500 juta, ada 1,5 M, 5 juta dolar. Teman-teman boleh tulis 17 M. Masukkan di dompetnya setiap hari dilihat. Semoga ini kan menjadi pilihan Anda. Kendaraan Anda untuk mendapatkan 17 M di tahun kelima. Ada jalan-jalan, boleh niru saya. Kemudian yang bagus lagi 5 juta dolar. Nah, kalau Anda boleh tulis kerja di perusahaan yang bonafit ya, kita anggaplah gudang garam, Telkomsel. Ketika Anda mencapai direktur, apakah itu bisa diwariskan? Ketika Anda pensiun, apakah itu bisa dibagikan penghasilan Anda kepada keluarga Anda? Nggak bisa, teman-teman. Nah, di PT Abdi ini bisa, teman-teman. Ketika Anda sudah mencapai, ya, ngomong aja manajer lah ya, Anda juga bisa sudah mewariskan manajer ini kepada keluarga Anda, kepada istri Anda, kepada anak Anda. Jadi istri Anda, anak Anda, nggak tahu Anda malam-malam kerjakan apa, tiba-tiba mereka tiap bulan dapat laporan, dapat 1% dari omsetnya PT Abdi. Kan mantap kan teman-teman? Oke, kemudian teman-teman mungkin akan tanyakan berapa investasinya. Kalau ketika Anda mau menjadi agent, investasinya adalah kalau Anda mau basic 4,5 juta, premium 10 juta, enterprise 35 juta. Nah, bagusnya produk ini nggak harus Anda pakai sendiri. Jadi Anda mau beli sekarang, Anda jual bulan depan, minggu depan, bebas. Ketika Anda menjadi agent basic, ya selamanya Anda agent basic. Maksudnya sudah jadi agent, maksudnya gitu ya. Kemudian caranya gimana untuk menjadi partner kita? Tadi kan sudah bilang membeli produk untuk menjadi agent. Nah, kita ada promo teman-teman untuk sampai 1.000 member ya. Kita membuka namanya member. Member ini apa? Member ini artinya Anda menjadi member dulu, kemudian Anda jual produknya dulu, baru Anda jadi agent otomatis. Jadi beda dengan tadi ya. Kalau tadi kita tahap pertama adalah kita maunya langsung keluar uang, saya nggak mau lama-lama. Saya mau keluar 4,5 juta, langsung Anda jadi agent malam ini juga. Tapi kalau saya bilang, saya belum punya uang 4,5 juta, saya mau jadi member dulu, boleh nggak? Boleh. Anda ketika jadi member, baru Anda menjual produknya. Nah, apa sih benefit untuk menjadi member? Benefitnya adalah Anda sudah berhak menjual produknya Ninesoft. Anda dikasih aplikasi member yang berisi ada brosurnya, ada landing page, ada agenda presentasi untuk jadwal dengan klien, Anda mendapatkan kelas pelatihan produk, Anda juga ada kelas digital marketing nantinya, ada dapat soft copy materi iklan, Anda dapat landing page yang bisa menjual, ada 6. Kalau di luar sana mungkin dihargai 100.000 per landing page. Minimal segitu teman-teman. Kemudian Anda juga didukung oleh tim presentasi kita. Dan untuk
menjadi member, Anda cukup bayar sebesar nilai 50.000 saja. Ya, anggaplah sekali makan buat teman-teman semua. Teman-teman investasikan di sini, mana tahu kita bisa menghasilkan 17M cuma dengan modal 50.000. Ya, dan besok Sabtu sudah bisa ikut kelasnya. Artinya kita sudah bisa memulai bisnis ini dengan cepat. Oke? Seperti itu teman-teman presentasi dari saya. Semoga bisa memberikan wawasan kepada kita semua.